Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang ada di rumah. Hai. Oke, baiklah. Di sini kami dari Sanggar Kontemporari Art Prodi Piaud FTK UIN Suta Jambi bersama saya Kak Forsli dan Saya Kak Nur Sabrina. Saya Andri Maulafi. Saya Kak Supiati. Oke, baiklah adik-adik di rumah. Pada kesempatan ini kakak-kakak akan membuat kreativitas seni. Kreativitas seni yang akan kita buat yang pertama, kita mau buat apa ini Kak Bina? Yang pertama kita mau membuat ulat gemoy. Ulat gemoy. Oke, penasaran kan gimana cara pembuatan ulat gemoy ini dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat permainan ini? Kak Bina bisa cerita nggak dengan adik-adik yang ada di rumah? Kira-kira bahan-bahannya apa saja ini untuk membuat ulat gemoy? Yang pertama itu kita membutuhkan origami. Oke, kertas origami. Ya. Lalu apa lagi? Kita membutuhkan gunting. Ada gunting. Lalu ada apa lagi Kak Supi? Kita ada double tip. Double tip. Yeay. Oke, kalau tadi kita udah nyebutin bahan-bahannya apa saja, selanjutnya kita mulai aja ya Kak Bina, gimana proses pembuatan permainan ulat gemoy ini. Oke, boleh. Oke, langkah pertama gimana Kak Bina? Yang pertama kan kita Oke. membutuhkan kertas origami. Di sini sudah ada kertas origami yang telah Digunting kita ya? potong-potong, Ya, yang dipotong. gunting beberapa bagian. Oke, lalu seperti apa lagi Kak Bina? Kita gulung kertas origami tersebut. Tolong bantu ya, Bang Kakak. Oke, Baik, Kakak. kertas origami yang sudah digunting seperti ini kita gulung dulu. Gulung menjadi seperti ini. Gulung lurus ya Kak Bina Iya. ya. Oke, udah digulung. Diletakkan sejajar seperti ini ya Kak Bina. Iya. Tapi sebelumnya itu kita lem dulu ujungnya ini. Ujung dari gulungannya tuh kita lem. Menggunakan lem yang mana itu ya? Lem box ya? Iya, lem box. Oke, jadi kalau untuk menyatukan dari ujungnya setelah digulung itu kita tidak menggunakan double tip tapi menggunakan lem box ya adik-adik yang ada di rumah. Oke, langsung aja kita kasih pinggir dari kertas origaminya, lem box udah seperti ini. Lalu kita satukan ya Kak Bina ya dengan gulungan-gulungan yang lain. Iya, benar. Oke. Ini bisa sambil untuk bermain juga ya Kak Bina ya, Iya. membuat permainan ulat gemoy ini. Adik-adik juga bisa ngajak ibunya untuk membantu membuat. Oke, berarti Atau ketika kakaknya. santai gitu ya Kak Iya, Bina bisa. ya, ada waktu senggang sama mamanya yang ada di rumah, Iya. itu kita bisa membuat permainan yang mengedukatif juga, yaitu Iya. ular Ulat gemoy. gemoy. Apalagi sekarang kan lagi libur sekolah nih. Benar sekali. Jadi memanfaatkan waktu luang ya Kak Bina ya. Iya. Lalu Oke, setelah itu Kak Bina seperti apa lagi? ini ya Bang Andri lagi menyatukannya. Disatukan. Oke, Setelah disatukan. gulung kita satukan. Oke, kertas yang sudah digulung tadi kita satukan. Jadi seperti ini. Oke, lalu seperti apa lagi Kak Bina? Bisa Bang? Bisa? Bisa. Ini tergantung dengan kebutuhan ya Kak Bina ya, mau berapa Iya, banyak benar. gulungan ya. Oke, jadi untuk gulungannya sendiri itu tergantung dengan kemauan adik-adik. Kalau adik-adik di rumah mau ulat gemoynya panjang, berarti kertas origami yang digulung harus lebih banyak. Tapi kalau mau sedang, hanya beberapa saja. Jadi sesuai dengan selera adik-adik yang ada di rumah ya. Oke, udah disatuin nih sama Kak Bina. Oh, ini ada sesuatu yang menarik juga yang dipegang-pegang sama Bang Andri. Apa itu? Oh, ada daun. Daun. Nah, oke, selain menggulung-gulung kertas ini, pembuatan Ya. permainan ulat gemoy ini kan sebenarnya udah udah di sket dan juga udah digunting. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah bisa mengeluarkan kertas origami yang masih polos. Lalu dibuat sketsa gambar seperti apa ya? Oh, ini udah ada daun. seperti daun. Oke, seperti daun ya Kak Supi. Iya. Oke, lalu setelah dibuat sketsanya nanti kita gunting ya.
tujuannya ini untuk apa Kak Bina? Kenapa harus ada sketsa seperti ini untuk Nah, membuat ulat gemoy ini? iya kan tadi sudah ada nih, kita udah gulung jadinya seperti ini. Ya, oke. Lalu daunnya ini fungsinya untuk apa ya, kata adik-adik? Ya, Ini apa itu tuh, Kak untuk Bina? narok lepas Oh. pula. Itu untuk narok si ulat gemoynya di atas. Oh, untuk meletakkan Daun. ulat gemoynya di Iya. atas daun. Berarti Kak Bina seolah-olah di atas daun gitu. Kan? Iya, ulat gemoynya Iya. di atas daun. Lalu gimana lagi nih Kak Bina prosesnya setelah diletakkan di atas daun? Kita kasih ini kita taruh kita taruh di bagian belakang dari ulat gemoy ini. Oke. Double ya, tip. ya. Oh. Oke, Kita taruh double tip kita kasih double tip di belakang apa Kak Bina? Oh, di belakang ini ulatnya. Oh, di belakang itu gulungan kertas ulat gemoynya Iya. ya. Dikasih double tip. Oke, ada berapa? Langsung aja. Nah, bisa dilihat di sini Kak Bina lagi menggunting double Double tip tip. untuk ditempelkan di ulat gemoy yang udah digulung ya Kak Supi. Iya nih Iya. Kak. Oke. Kita lihat gimana nih. Oke. Nah, bisa dilihat. Oke, ini jadinya Ini ya jadinya double setelah tipnya. disatukan dan juga dikasih double tip untuk disatukan dengan daunnya. Iya. Oke. Yuk gimana nih Kak Bina disatukannya? Apa mulai disatukan atau harus dikasih double tip lagi? Oh iya, kita pakai ini apa namanya Oh, untuk tangkai nariknya. Untuk menariknya, Iya. kita harus menyediakan satu lembar kertas origami lagi dan kertas origaminya harus kita gulung ya. Kan ini kertas origaminya masih polos. Jadi untuk apa ini namanya? Untuk Kak Bina? tangkai. Untuk tangkai dari ulat gemoynya harus Lipat nih. dilipat seperti ini. Oke, Kak Bina. Berikutnya kita ngapain lagi ini? Kak Suki Ini. juga. Ini kita mau nempelin tangkainya ke ulat gemoy. Oke, kita ini udah di tahapan akhir ya, adik-adik di rumah udah mau menempelkan tangkai dari ulat gemoynya. Nah, Oke, gimana nih? kita tempel di bagian sebelah sini, di atas, bagian atas. Oke, ditempelkan di bagian atas. Seperti ini. Ini bisa dilihat contohnya, ini yang udah disatukan ya adik-adik. Lalu kita tempelkan ulatnya ke daun yang sudah kita potong. Oke, langkah berikutnya. Oh, ini ada yang nggak lengket tuh Bang Andri. Coba disatuin lagi gulungannya. Jadi ini sangat harus diperhatikan ya untuk pemberian lem sendiri gitu kan. Karena kalau tidak dia bisa lepas gitu. Jadi memang benar-benar gitu ya Kak Sufia harus sampai lengket gitu lemnya. Good. Gimana? Oke. Bisa Kak Bina? Gimana lagi? Oke, sebentar ya. Ini udah apa? Udah Akhir. mau Tahap selesai. akhir. Oke. Berarti memang butuh ketelitian ya Kak ya untuk membuat ini. Oke, kita tempelkan nih gulungan kertas ke cangkang daun untuk permainan ulat gemoynya. Nah, di sini. Oke, bisa dilihat di sini. Oh, ini masih harus rapi juga ya. Iya. Jadi ketelitian sangat dibutuhkan juga ya adik-adik untuk membuat permainan ini. Karena kalau kita tidak teliti nanti bisa lepas gulungan kertasnya. Oke, gimana Kak Bina? Susah ya? Sebentar ya. Oke, udah selesai. Tinggal kita satuin lagi. Udah lengket. Udah lengket Kak Bina? Oke, udah. Oh, sebentar ini ada apa? Nah, di sini Abang supaya Andri
menarik. Jadi kita kasih mata tuh gulungan kertas yang udah kita gulung tadi. Oke, supaya dia lucu ya ulat gemoynya. Tuh. Oke, ini dia adik-adik ulat gemoy dari kertas origami. Yeay! Oke, ini mainnya gimana Kak Bina? Bisa dijelaskan? Cara memainkannya tuh, tolong Abang Andri. Oke, ini mau di Nah, tutorialkan oleh Abang Andri bagaimana cara permainan, cara bermain ulat gemoy dari kertas origami. Caranya itu menarik tangkainya tadi. Oke, ini supaya adik-adik di rumah lihat. Oke, gimana Caranya Abang Andri? menarik tangkai yang telah kita buat tadi. Ya. Seperti itu, seolah-olah ulatnya tadi berjalan gitu. Oke, menarik bukan adik-adik? Menarik ye. Yeay. Oke, Kak Bina, mungkin di sini ada yang mau dijelaskan tidak selain ulat gemoy ini fungsinya yang pasti untuk permainan, ini bisa untuk apa lagi Kak Bina? Ulat gemoy itu bisa untuk melatih fisik motorik halus Oke, anak ya. dan juga anak menjadi mengenal dengan warna-warna. Warna-warna karena kertas origami yang digunakan warna-warni ya Iya, Kak Bina ya. warna-warni. Secara tidak langsung adik-adik di rumah, oh ini yang warna merah, Iya, oh ini warna warna kuning. Jadi susunannya sesuai dengan keinginan adik-adik Iya. juga. Oke, itu tadi kita baru saja selesai membuat permainan ulat gemoy. Selain ini kita masih ada lagi nih adik-adik yang mau dibuat. Kita mau buat apa, Abang Andri? Kita akan membuat Apa tuh? figuran dari bahan bekas. Figura dari bahan bekas. Oke, selain figura dari bahan bekas, Kak Supi nih ada juga nih yang mau ditampilkan. Mau buat apa Kak Supi? Kita membuat kolase dari kertas koran. Kolase dari kertas koran. Yuk kita mulai aja. Adik-adik di rumah udah penasaran kan? Selain ulat gemoy, sanggar contemporary art mau buat apa lagi? Yuk kita lihat. Kita ngobrol sama Kak Supi dulu. Kak Supi kan tadi bilang mau buat kolase dengan koran. Kira-kira ini apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan Kak Supi? Ya, bahan-bahannya tuh sangat mudah dan Iya. biasanya kita memiliki lah kan. Oke. Di sini kita ada gambar tari balet. Oke, kertas gambar ini bisa diambil dari internet ya Kak Supi ya. Gambar-gambar yang ada di internet atau bisa juga itu kita kan ada koran atau majalah. Itu kan biasanya ada gambarnya. Jadi menyesuaikan dengan keinginan adik-adik yang ada yang di rumah ya Kak Supi. Iya, Kak. Terus Oke, lalu gimana lagi Kak Supi? Apa aja ini yang kita dibutuhkan? punya koran bekas. Oke, tentunya koran ya Kak ya. Oke. Lalu Gunting. gunting Dan apa? kita tetap menggunakan lem box. Oke, ini untuk kolase dari koran bekas. Oke, mungkin sambil Kak Supi lanjut ini prosesnya gimana? Kita ngobrol ke sebelah kanan saya. Udah ada Kak Sabrina dan Kak Andri nih. Mau buat apa kalian berdua? Selain permainan ulat gemoy tadi, Kita mau membuat figuran dari bahan bekas. tadi udah disebutin ya, tapi nggak apa-apa kita sebutin Iya. lagi. Oke, kira-kira bahan dan alat yang digunakan untuk membuat figura dari bahan bekas ini bisa dijelaskan Kak Sabrina? Yang pertama itu kita tentunya membutuhkan kardus bekas. Nah, tapi ini kardusnya udah dipotong Udah ya? kita potong, udah Nanti kita berarti bentuk. Untuk adik-adik yang ada di rumah, kalau kardus bekasnya itu kan posisinya pasti nanti masih utuh. Iya, masih Nah, penuh. jadi di-sket aja sesuai dengan kebutuhan figuranya ya, Iya. sehingga jadi seperti ini. Oke, selanjutnya apa lagi Kak Sabrina? Selanjutnya ada isolatif nih. Isolatif yang besar ya Kak ya. Ya, setelah sih mau yang besar atau yang kecil, yang sedang boleh. Menyesuaikan dengan kebutuhan ya adik-adik. Oke, selanjutnya apa lagi Kak Bina? Terus kita ada bunga.
Nah, jadi oke, bunga-bunga Bunga-bunga yang ada di sekitar rumah. Iya, jadi adik-adik juga bisa ngambil tuh bunga-bunga yang ada di keliling rumahnya gitu. Untuk menjadi satu kreativitas Karya. seni ya, selain menjadi apa keindahan di depan rumah, tapi ini bisa kita fungsikan juga untuk membuat kreativitas seni. Iya. Oke, selanjutnya ini apa lagi? Ini ada pisau cutter. Pisau karter. Mungkin ini aja ya Kak ya Iya. yang alat dan bahan yang digunakan, dan kita langsung lihat gimana cara membuat figura dari bahan bekasnya. Sambil kita melihat ke kanan, kita juga bisa melihat ke kiri ya adik-adik, karena kita ada tampilin dua di kreativitas seni yang Iya. sedang Yang di dibuat depan. ya, yang dalam proses Ya, pembuatan. korban, Tio. Oke Kak Supi ini Depan udah hijau. dalam proses penggulungan Itu dari coklat kertas ini. korannya ya Kak ya. Iya kak, kita buat. Jadi kertas koran yang masih utuh seperti ini, itu adik-adik kita gunting kecil seperti ini menjadi persegi 4 ya Kak ya. Iya nih. Oke, digunting sesuai dengan kebutuhan juga ya. Iya, sesuai dengan ukuran kolase yang kita inginkan. Oke, berikutnya kita apakan lagi nih? Kita gulung ya. Kita gulung kak, tapi di Ah. putih. Oke, digulung miring ya untuk koran yang sudah dipotongnya seperti ini. Kayak sarangnya aja ya. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut Kak Suki. Ini udah sampai mana kok figuranya? Ini masih kita kasih Apa? isolatif Oke, dikasih di bagian isolasi. belakangnya. Kita Oke. kasih isolatif. Selanjutnya sesuai dengan kebutuhan Iya. ya Kak ya isolatifnya. Mau yang kecil atau yang sedang. Oke. Nih. Bisa dilihat ya. Isolatif untuk membuat figura. Dan Kak Supi masih dengan proses penggulungan kertas untuk membuat kolasenya. Oke, oh ini udah ada yang jadi. Kalau udah ada yang jadi ini nanti kita apa? Kak Supi ini kebetulan memilih tema balet ya untuk kolasenya. Ini bisa adik-adik lihat ada gambar seorang penari balet. Supaya lebih indah lagi, ini kita mau mulai tempel dengan gulungan kertas yang sudah kita gunting tadi. Ini bisa dilihat ya, sedang dalam proses apa penempelan ke dalam apa? Ke dalam gambar penari baletnya. Ini untuk kostumnya ya, supaya gaunnya lebih indah lagi. Oh, kita lihat punya Kak Andri dan juga Kak Sabrina. Mereka udah selesai untuk penempelan isolatifnya. Sekarang udah masuk ke tahapan penempelan bunga ya Kak ya. Iya. Oke, jadi bunga-bunga yang kita ambil tadi, ini bunga apa Kak Bina kalau boleh tahu? Sepertinya ini bunga. Bunga lili ya? Iya. Bunga lili ya. Dan juga ini ada apa ini, ada sesuatu yang menarik juga seperti apa ya? Ini dibilang seri bukan seri, tapi biji-bijian ya Kak Bina ya. Untuk disatukan ke dalam figuranya. Iya. Oke, jadi bunga-bunga ini kita tempelkan ke dalam Nih, sketsa figuranya yang sudah diisolasi. sudah diisolasi. Oke, lanjut aja Kak Bina. Aku udah nempel. Oh, Kak Supi juga udah mulai ke ujung tahapan bawahnya tuh. penempelan ke dalam ini ya, ke gambar Potong sampai penari balet untuk kostumnya ini ya Kak ya. Iya. Kira-kira ini Hancur, membutuhkan berapa banyak Dibakar. Andi koran? potong deh, Andi potong ujungnya. Di sini kita bisa menggunakan beberapa koran, itu tergantung dengan Gambar ya. gambar sih. Ya. Berarti sama seperti ulat gemoy tadi kan, origaminya menyesuaikan dengan kebutuhan dan selera. Untuk penempelan kolase korannya juga seperti itu, tergantung dengan sketsa gambar yang mau kita gunakan. Ini Mas tampaknya sibuk ya. Iya. Oke, kita lihat nih, masing-masing dari mereka dari kakak-kakak ini sedang dalam proses tahap penempelan ya, penempelan dari karyanya ya Kak ya.
Oke. Bisa dikasih lihat ke adik-adik di rumah Kak Bina, mungkin penasaran udah sampai mana nih penempelannya. Udah gini. Oke, kita buat lebih cantik lagi ya. Ini Bang Andri serius banget ya. Iya dong. Sepertinya ini memang benar-benar membutuhkan ketelitian ya Bang ya dalam proses pembuatannya Biar jadi lebih bagus. dan juga menarik ya Kak ya. Iya. Benar sekali. Jadi untuk adik-adik yang ada di rumah, kalau kan ini udah masuk ke fase libur sekolah ya Kak Bina ya. Iya. Nah kalau punya waktu senggang tuh bisa sama mamanya di rumah untuk apa ya, membuat figura dari bahan bekas, membuat tadi kita udah buat dari kertas origami kita membuat permainan ulat gemoy, dan dari ini Kak Supi juga dalam proses pembuatan kolase menggunakan koran bekas. Oke, kita lihatkan dulu yuk Kak ke adik-adik yang ada di rumah udah berapa persen nih penempelan korannya. Semuanya ya Bina. Udah mulai nampak ya hasilnya. Iya. Ini bisa dilihat. Ini ada. Oke, Campur-campur mau tahu, penasaran kan nanti hasilnya gimana? Kita lanjutkan lagi. Yuk Kak. Oke, punya Kak Bina masih ini ya, masih di bunga ya, sebentar Iya, lagi. masih proses bunga. Oke. Ini menarik juga karena ada apa ya? Ini untuk hiasannya ya nanti ya, hiasan Iya. atasnya ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu ini apa, Kak Bina? Ilalang. Ilalang. Iya. Oke. Tapi ilalangnya bukan ilalang yang panjang ya adik-adik ya, ilalang yang kecil-kecil tuh ya. Tidak terlalu panjang. Mm-mm. Karena dia mau kita apa, letakkan di hasil karya yang sedang dalam proses pembuatan ini. Oke. Ada tips tidak kira-kira dari Kak Bina untuk adik-adik di rumah untuk membuat figura ini selain apa ya, bahan-bahan yang kalian gunakan? Mungkin bisa di-share pengalaman Kak Bina. Bunganya bisa banyak warna-warna, warni boleh. Oke, jadi bunganya tidak harus terpaku dengan bunga ini Bunga saja ya. putih. Oke, bunga putih, bunga mawar itu pun bisa kita jadikan. Kombinasikan, Oke, untuk penempelan di figura ini ya. Iya. Disesuaikan dengan selera berarti ya Bang Andri. Iya, silakan selera. Oke. Ini kenapa kalau kita boleh tahu ya, adik juga penasaran tuh mungkin kok bunganya bunga yang ini. Ini kenapa Kak Bina alasannya memilih bunga ini untuk ditempel ke figuranya? Lebih mudah didapat. Karena ini lebih mudah didapati dan ada di sekitar rumah kita. Iya. Oke, jadi intinya memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ya Kak Bina. Iya, benar sekali. Oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan juga ya Kak ya penempelannya ya. Mm-mm. Kak Supi juga udah ada apa ya? Oh, gaunnya bertingkat-tingkat ternyata, bukan hanya setingkat aja. Jadi korannya itu ditumpukin adik-adik seperti ini. Mungkin penasaran lagi mau lihat. Kurang rimbun. Kalau ini kan hanya setingkat aja. Jadi gulungan kertas yang udah ditempel itu kita tempel lagi dengan gulungan kertas yang ada ya Kak ya. Ini buat bawahnya. Supaya apa ini Kak? Dia harus ditumpuk-tumpuk seperti ini. Karena kita di sini bisa lihat lebih menarik. Oke. Kalau gambar itu kan datar, tapi kalau kita tambahin dengan kolase itu lebih menarik. Supaya lebih menarik ya tampilan bajunya, terkesan seperti Nyata gitu ya. Oke, kayak Hidup. bener kayak mewah gitu ya kesannya. Jadi bener-bener kayak pakai gaun banget nari baletnya. Oh ini kita bisa lihat Kak Bina udah di tahapan yang lain lagi, udah penempelan daun ya Kak ya ke atas figuranya ya. Iya. Dan juga ilalang tadi ini udah mulai ditempelin sama Kak Bina. Bisa kita kasih lihat dengan adik-adik yang ada di rumah udah berapa persen proses pembuatannya? Udah segini ya. Tadi kalau kita lihat baru hanya bunganya saja, sekarang udah mulai ditempel ilalangnya untuk bagian pinggir-pinggir dari figuranya, dan juga ada daun. Ini daun hidup yang ditempelkan di apa namanya? Di sekitar pohonnya ya. Iya. Di dekat pohon dari bunga tersebut.
Yuk, silakan dilanjutkan Kak Bina. Oke. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan semua ya Kak ya? Iya, benar. Mulai dari apa? Ilalamnya, bunganya. Jadi sesuai dengan selera kita. Kalau adik-adik pingin yang terkesan gimana banget, berarti kita butuh banyak gitu. benar. Kalau maunya natural aja, berarti bahan yang dibutuhkan tidak begitu banyak. Oke. Ini ada. Oke. Apa lagi Kak? Nah, sebentar ya. Oke, digunting lagi ilalannya. Bisa dijelaskan Kak Bina ke adik-adik yang ada di rumah supaya apa ya? Supaya rapi. Gimana nih cara penempelan yang tepat ke atas figuranya? Bisa adik-adik dengan mengguntingnya tadi dengan Oke, rapi. setelah digunting dengan rapi. Ya, lalu kita susun, disusun jadiin terlebih satu. dahulu ya, bukan langsung ditempel. Iya, jangan langsung Oke. ditempel. Udah disusun, udah kelihatannya rapi, baru deh kita tempel ke Oke, figurannya. ke figuranya. Ini karena menggunakan isolasi besar tadi, jadi udah langsung lengket ya Kak ya? Iya, benar. Tidak perlu menggunakan lem lagi. Tuh. Oke. Ini semuanya ya. Apa? Bunga ini juga ya. Iya. Oke, masih ada lagi ya mau ditempel bunganya Ini di untuk, bagian mana itu Kak? untuk bunganya boleh kita paduin ya adik-adik. Boleh kita kombinasikan. Kombinasikan, tidak terfokus hanya dengan satu Satu bunga bunga ya Kak saja. ya. Bermacam motif bunga boleh, untuk Boleh. di-combine ya. Oke. Supaya figurannya menjadi cantik Dan menarik. Oke, nah ini punya Kak Supi udah nampak lagi progresnya, udah bertambah lagi tumpukan koran di atas gaun penari baletnya ya. Kasih lihat, penasaran kan? Lanjut lagi. Rapi itu. Ini enggak akan malah. Oke. Oh, ada ini juga ya Kak ya, ornamen lain selain menggunakan ilalang dan juga bunga, yaitu seperti ini biji apa sih? Mungkin adik-adik di rumah juga penasaran kok ada biji-bijian yang mau ditempelkan di atas figuranya. Biji apa? Sawi. Biji apa? Sawi. Sawi. Bukan ya? Bukan. Oke. Ini kita tempelkan ya. Seperti seri tapi bukan seri ini. Tapi kalau mau seri juga bisa lah ya Kak ya ditempelkan. Ini terlalu besar loh. Itu juga seperti ini yang apa nih? Apa itu? Oh berarti ini kan oke, biji ini menyatu dengan bunga tadi, tapi bisa kita pisahkan dan juga tempel di bagian lain yang ada di atas figuranya. Seperti ini. Oke, langsung kita tempel saja. Oke, untuk ilalangnya udah cukup. Kita fokus ke bunga ya sekarang adik-adik. Oke. Ini semuanya mau ditempel ya? Iya. Apa cukup menyesuaikan dengan kebutuhan saja? Iya, kalau mau rimbun adik-adik juga boleh dibanyakin lagi bunganya. Berarti ini adik-adik untuk peletakan bunga di atas figuranya itu menyesuaikan dengan selera kita ya. Kalau kita maunya rame ya bunganya banyak. Tapi kalau kita maunya natural aja ya Full udah cukup color. segini aja. Iya. Kalau Oke. Ini udah selesai atau mau ditempel apa lagi Kak Bina? Untuk figuranya sendiri? Oh, ulat gemoynya. Ini masih ada di sini. Ini kalau tidak salah ada Daun jeruk. daun jeruk juga untuk hiasan dari figuranya. Jadi ini bagian dari supaya dia cantik ya Kak ya. Iya, menarik juga. Menarik gitu. Jadi kita kasih di atas figuranya ornamen berupa daun jeruk. Tapi ini menyesuaikan ya adik-adik dengan selera kita. Iya, kalau Balik adik-adik mau daun yang lain juga bisa. Ya. Tergantung dengan kemauan sendiri ya Kak ya. Iya, benar. Oke, ini saya tempel juga di sini daun jeruknya. Sepertinya punya Kak Bina dan Bang Andri udah mau tahap finishing. Punya Kak Suki juga bentar lagi ya Kak ya? Atau perlu beberapa koran lagi ya? Ini nampaknya kolasenya akan segera selesai juga. Oke.
Sebar di depan. Sebenarnya buat ini tidak rumit ya Kak ya. Enggak. Yang penting kemauan dari kita Benar. untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita menjadi suatu kreativitas seni yang bisa berfungsi untuk Bangsa dan negara. iya, untuk diri kita sendiri juga. Betul. Kan figura ini bisa kita tempel nanti tuh di kamar, menjadi Betul. hiasan dinding gitu. Oke, udah selesai ya ini? Udah. Oke, Satu ternyata lagi. udah selesai figura dari bahan bekasnya. Bisa dikasih lihat ke adik-adik yang ada di rumah Kak Bina. Oke, ini dia figura dari bahan bekas dan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Yeay! Semoga bisa bermanfaat ya ini untuk adik-adik yang ada di rumah. Mungkin ada yang mau Kak Bina jelaskan sambil kita menunggu punya Kak Supi atau punya Kak Supi udah selesai juga? Oh, ternyata udah selesai juga. Ini dia kolase dari koran. Tuh. Oke, mau dilihat itu sama Bang Andrinya untuk adik-adik yang ada di rumah. Jangan banyak silang. Oke, yang ini kolasenya supaya kalau mau lebih menarik itu kolasenya bisa dibingkai juga ya adik-adik. Iya. Kalau udah dibingkai itu bisa kita tempel. Bisa kita gantung di kamar, di dinding kamar. kita. Sama Oke. Yeay. Oke, kita udah buat permainan ulat gemoy. Kita juga udah buat figura dari bahan bekas. Kita juga udah buat kolase dari koran. Ini hasil karyanya hari ini. Semoga apa yang kita buat ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang ada di rumah. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan Kak Supi, pesan-pesan untuk adik-adik yang ada di rumah. Oke, adik-adik yang di rumah, mari meningkatkan kreativitas kita dengan memanfaatkan bahan di sekitar kita. Oke, Kak Bina mungkin ada yang mau disampaikan juga untuk adik-adik yang ada di rumah? Iya, semoga bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Semoga yang kami buat ini Ya. menjadi pelajaran dan pengalaman untuk adik-adik semua. Bisa jadi referensi ya, Iya, mengisi boleh. waktu libur untuk Iya. adik-adik yang di rumah. Oke, demikianlah dari kami Sanggar Kontemporer Art Prodi PIAUD UIN Sultan Taha Said Udin Jambi. Jangan lupa saksikan penampilan-penampilan kami yang berikutnya di Tribun Tribun Jambi. Jambi. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.